Yang pasti seneng banget ya, karena aku tuh udah menjadi keluarga Enfagro ini tahun ketiga, dan aku sangat-sangat seneng banget, apalagi kayak acara-acara seperti ini tuh bener-bener kayak solusi buat ibu-ibu, karena di sini kita bisa sama-sama belajar, kita juga di sini belajarnya juga sama para expert gitu, jadi kayak bener-bener aku suka banget sama acara yang seperti ini gitu, jadi aku pun bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran baru gitu. Sebagai ambassador Enfagro sendiri menerapkan ke anak-anak, dari usia berapa sih Kak untuk Kak Chelsea sendiri menggunakan Enfagro ini? Kalau Dante dia minum Enfagro E Plus itu sejak 1 tahun gitu, dan aku bener-bener ngecek dulu gitu sebelum memilih Enfagro itu, aku ngecek kayak susu mana sih yang paling bagus buat anak, karena kita pengen memberikan yang terbaik kan buat anak kita gitu. Jadi pas aku lihat-lihat yang paling dibutuhkan anak, DHA-nya yang tinggi, dan juga Enfagro ini adalah susu satu-satunya yang mengandung MFGM gitu. Berisik banget. Aman. Oke. Oke. Melihat sudah dari kecil ya Kak ya. Dari umur 1 tahun. Dari umur 1 tahun. Perkembangannya apa aja nih kayak Kakak temuin dari Yang saya rasakan Dante itu cepet banget ngomongnya. Jadi komunikasinya dia itu, kata gurunya dia yang paling bawel di sekolahnya dia. Sekarang kan Dante udah mulai sekolah kan. Dan menurut gurunya Dante itu yang paling bisa berkomunikasi di antara teman-teman yang lain gitu. Terus aku melihat dia juga kayak anaknya itu ingatannya tuh benar-benar kuat banget gitu. Jadi kayak misalnya kita ngomong apa sekarang, kita janjiin apa sekarang, kita berharapnya mungkin dia kalau udah tidur lupa kali ya. Kalau Dante tuh enggak. Jadi benar-benar dia tuh daya ingatnya tuh kuat banget gitu. Jadi senang sih ngeliat perkembangan anak-anak tuh, senang banget gitu. sebagai seorang ibu tadi kan dipertanyakan ada kekhawatiran atau ketakutan sendiri untuk perkembangan AI sekarang saat ini? Sebenarnya bukan kekhawatiran kali ya, tapi kita juga harus aware banget sama zamannya kita dulu sama zamannya anak-anak kita sekarang itu benar-benar berbeda banget. Maka dari itu dengan adanya AI itu bisa menjadi opportunity juga buat anak-anak kita nantinya gitu. Jadi sekarang kita harus membekali mereka supaya mereka juga bisa kata-katanya kayak supaya IQ-nya mereka juga bisa berdampingan dengan AI gitu. Jadi mereka juga bisa mengendalikan AI, bukan mereka yang dikendalikan tapi mereka yang mengendalikan gitu. Apa aja yang Kakak dapat dari acara ini Kak? Banyak banget ya, kayak setiap E Plus Masterclass aku tuh selalu belajar banyak, karena kan kayak hari ini sama Dokter Lisa, terus ada Kak Saski juga, psikolog anak gitu. Jadi kayak ada beberapa yang aku juga nggak tahu jawabannya apa, aku bisa bertanya sama mereka gitu. Jadi memang benar-benar kayak ya kita sama moms juga kan bisa tanya jawab gitu. Jadi benar-benar kayak banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapetin di event-event seperti ini. Oke, tips dong Kak terakhir kali untuk sebagai ibu kenapa harus memilih Enfagro ini untuk perkembangan anak? Karena sebagai ibu aku memastikan semuanya yang terbaik buat anak-anak. Dan memang kenapa Enfagro yang menjadi susunya Dante bukan susu yang lain, karena Enfagro memang satu-satunya susu yang sudah mengandung MFGM dan DHA yang paling tinggi gitu. Jadi memang itu yang dibutuhkan sama Dante gitu. Dari anak pertama juga seperti itu tuh. Terima kasih Kak Chelsea. Ya, thank you. Ya? Iya. Oke. Ya, aman. Oke Kak, bisa dijelasin nggak sih Higher IQ ini seperti apa? Oke, jadi Higher IQ ini sebenarnya konsep kita, campaign baru kita berawal dari kita doing survey ke 400 moms, dan ternyata 66% mom merasa bahwa mereka belum melakukan yang terbaik buat anaknya gitu. Padahal sebenarnya setiap moms itu sudah put every effort untuk memberikan yang terbaik. Nah dari situ kita mencari apa sih campaign yang bisa kita re-empower mom lagi supaya mereka merasa sudah memberikan yang terbaik gitu. Nah makanya dengan campaign ini kita ingin memberitahu moms bahwa moms sudah melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik ketika melihat daily signs of higher IQ si kecil. Oke, Gitu. bisa dijelasin nggak Kak Enfagro ini ada apa saja, kandungannya seperti apa untuk perkembangan anak? Yes, nah jadi Enfagro A Plus MFGM Pro dengan higher DHA, jadi kita memiliki DHA 35 mg per saji gitu, di mana kebutuhan DHA anak ini 105 mg setiap harinya gitu. Jadi dengan
mengkonsumsi produk kita 3 kali sehari sudah memenuhi kebutuhan DHA harian si kecil. Ini kan dari umur 1 tahun untuk anak ya. Gimana sih cara menyeimbangkan ASI sendiri dari ibu dan susu tambahan untuk anak ini? Sorry, aku nggak bisa jawab pertanyaan tentang ASI. Oh gitu. Tapi ini susu tambahan yang worth it nggak sih untuk dikasihkan ke anak? Susu pertumbuhan jadi gini sih, setiap anak itu pasti akan melewati fase susah makan gitu. Sedangkan di sisi lain kita harus memastikan kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Nah, susu ini bisa menjadi option gitu, main option buat moms untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil. Oke Kak, sedikit aja Kak, apa perbedaannya susu ini dengan yang lainnya? Susu ini dengan yang lain seperti yang tadi aku sebutkan, kita memiliki DHA 35 mg per saji. Itu adalah level DHA tertinggi dibandingkan susu pertumbuhan sejenisnya di market pada saat ini. Dan kita satu-satunya susu yang mengandung MFGM Pro gitu. Ya, gitu. Makasih. Thank you. Thank you. Kecil gimana? Aku lihat sudah siap-siap vaksin kemarin karena rencana mau liburan Natal tahun baru. Iya, karena sekarang udah punya anak yang SD gitu ya, jadi liburannya juga nggak kayak dulu. Kalau dulu kan random, orang udah pulang liburan, aku baru liburan. Karena sebenarnya memang aku sama Glenn itu bukan tipe orang yang suka liburannya rame-rame. Karena kan ya, iya kan, kayak apa-apa susah, cari restoran susah, transportasinya juga penuh gitu. Tapi ya mau nggak mau, karena sekarang Nasusha udah kelas 2 SD, Dante juga sudah sekolah gitu. Jadi memang mau nggak mau kita harus ngikutin jadwalnya mereka gitu. Dan sekarang ya udah sebentar lagi udah mau Natal dan tahun baru, ya itu libur yang paling panjang kan gitu. Jadi kita udah siap-siap. Kita mau ke Jepang lagi. Kenapa Jepang? Ya karena memang anak-anakku suka banget sama Jepang. Makanannya gampang. Di sana pemilihan makanannya tuh variasi banget gitu. Terus anak-anakku juga suka banget main salju, dan salju ya di Jepang juga ada. Kita ke Hokkaido gitu. Jadi ya memang, dan nggak terlalu jauh juga ya. Kalau misalnya Europe atau Amerika itu kan jauh banget flightnya gitu. Tapi kalau Jepang masih oke lah, masih bisa lah anak-anak ke sana gitu. Oke. Ya, berarti sudah bukan kali pertama melewatkan Natal dan tahun baru di Jepang ya. Apa yang membuat anak-anak tadi selain makanan gitu, apa spesial sih yang dilihatkan nanti sampai akhirnya Jepang lagi nih tahun ini? Iya, nggak tahu ya, mungkin Jepang tuh terlalu kids friendly ya. Banyak ya, ada Disneyland, terus ada Universal, ya pokoknya semuanya banyak lah. Pokoknya kayak bener-bener Jepang itu udah memenuhi kriteria kalau kita udah punya anak gitu. Jadi ya makanannya gampang, terus udah gitu transportasinya juga gampang. Di sana banyak mainan-mainan buat anak-anak, ada saljunya juga gitu. Terus apalagi ya? Nggak tahu, Nasusha kalau ditanya mau kemana, paling suka kemana gitu. Dia kan udah pernah ke beberapa negara dan kota gitu ya. Dia bilang aku suka Jepang gitu. Jadi ya udah kita ke Jepang gitu. Ya, kakak juga kemarin aku lihat kita dia vaksin ya. Kenapa kak sama mereka Chelsea akhirnya memilih vaksin itu sebelum perjalanan jauh gitu? Oh iya pasti dong, vaksin itu kan penting banget untuk proteksi kita ya, proteksi diri kita, bukan hanya anak-anak aja. Jadi kalau misalkan mungkin kita sebagai orang tua terlalu sayangnya sama anak, jadi kayak merasa udahlah anak aja yang divaksin, orang tuanya nggak usah gitu. Tapi sebenarnya menurut aku ya itu bukan pemikiran yang salah sih, tapi maksudnya kita juga sebagai orang tua harus aware dengan diri kita sendiri juga gitu. Jadi kayak misalkan sebelum berangkat memang aku tuh rutin banget vaksin influenza yang gunanya adalah untuk memproteksi kita. Bukannya kita nggak bisa flu sama sekali loh, tetap bisa. Cuman kita lebih aman, lebih mild gitu. Dan di sana ya jadi lebih aman lah gitu. Apa sih perbedaannya yang Kak Chelsea rasain ketika rutin vaksin gitu ya, vaksin influenza tadi, sedangkan yang sama yang enggak gitu. Ini tapi kan orang bilangnya bukan maksudnya sama sekali nggak kena ya, ini untuk memproteksi lebih kali ya. Iya, yang aku rasain mungkin jadi lebih nggak gampang kena tular. Kalau orang ada yang sakit, kita tuh jadi lebih kuat. Terus apalagi kalau misalkan vaksin kayak begitu kan itu membentuk antibodi kita gitu. Jadi antibodi kita tuh lebih kuat. Sama kayak kita vaksin corona gitu misalkan. Kok gue tetap masih bisa kena ya? Tapi kan lebih mild gitu. Orang yang sakit-sakitnya misalkan kalau yang zamannya dulu Delta sampai 2 minggu, yang sudah vaksin mungkin cuma 5 hari gitu. Jadi kayak seperti itu, masih bisa kena tapi kita lebih ada proteksi lah gitu. Kembali ke rencana liburan, kakak rencana berempat aja?
atau sama Ada keluarga dan teman-teman lain. gimana sih Kak serunya pergi bareng anak-anak nih ya? Yang satu mungkin dari yang bawa nih, yang 1 tahun nih adanya adik datang. Pokoknya menurut aku kalau kita punya anak, kita traveling sama anak, ekspektasinya nggak usah terlalu tinggi. Kan ada tuh orang-orang yang pokoknya dalam sehari aku mau ke museum ini, mau ke sini, mau foto-foto di sini, jangan. Jadi kita benar-benar kalau sama anak itu ya ikutin aja alurnya. Memang udah ada jadwal kita mau ngapain, cuman kita melihat lagi keadaan. Misalkan kalau dia tiba-tiba rewel atau dia tiba-tiba ngantuk, ya udah ikutin aja gitu. Maksudnya sabarnya harus lebih banyak kalau traveling sama anak gitu. Tipsnya apa sih Kak untuk para pergi anak traveling gitu ya? Tipsnya menurut aku kalau aku tuh ibu-ibu yang lumayan parnoan soalnya. Kan ada ibu-ibu yang semua ibu-ibu parnoan ya. Nah, jadi kayak misalkan walaupun orang bilang obat-obatan di Jepang banyak kok gitu. Aku enggak, tetap bawa dari dokter anaknya dia yang di Indonesia gitu. Gitu. Jadi kayak memang separno itu gitu. Jadi kayak masalah obat-obatan, vitamin, baju yang tepat gitu. Apalagi ke musim dingin ya, baju tuh harus benar-benar tepat. Sepatu juga harus benar-benar tepat. Terus aku tuh selalu menyiapkan mainan untuk di pesawat. Itu penting banget karena kita juga nggak mau mengganggu ketenangan orang lain. Kalau misalkan dari sini ke Jepang kan kira-kira 8 jam, anak kita rewel kan, ya kita yang nggak nyaman, apalagi orang lain gitu. Jadi aku sebisa mungkin memilih flight juga di jam-jam yang tepat gitu. Misalkan pas perjalanan memang waktunya dia untuk tidur. Terus udah gitu, apalagi ya, cemilan-cemilan yang cukup. Jangan kasih coklat, jangan kasih gula. Karena coklat dan gula itu akan membuat mereka jadi aktif banget di pesawat gitu. Jadi ya itu aja sih gitu kan. Kadang-kadang orang takut nanti kupingnya sakit atau apa gitu. Jadi kayak ya disediain aja minum dan juga cemilan gitu.